Apa al-qiraatu membaca surat fit tawafi dalam keadaan tawaf. Jadi ketika tawaf tidak makruh membaca apa? Surat. Adapun ini pendapat yang mengatakan tidak makruh membaca dalam keadaan tawaf. Ya. Madhabuna itu pendapat kita. Madhab kita itu berarti madhab siapa? Imam Syafi'i. Ada suatu cerita ini ya. Jadi putranya Mbah Yai Maimun dulu ya. Putranya Mbah Maimun itu putra pertama namanya Yai Ubab. Iya. Mbah Yai Maimun itu dikaruniai putra 11. Putra pertama namanya Mbah Ubab. Jadi ketika waktu tawaf ya, entah itu pelaksanaan haji atau umroh, itu kalau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i itu harus suci ya. Kalau batal harus mengulangi lagi, harus wudu lagi. Jadi kebanyakan jamaah-jamaah yang berasal dari Indonesia itu kalau waktu ketika tawaf sudah berganti madhab ya. Madhabnya bukan madhabnya Imam Syafi'i lagi. Karena apa? Karena rumit ya, terlalu berat. Wis desel-deselan, sumpek-sumpekan, tawaf muter wis oleh ping 5 batal. Loh, wudu meneh iki ya, ngulangi lagi dari satu putaran. Orang-orang yang sholat tapi bodoh. Kenapa kok bisa bodoh? Karena ketika waktu tarawih ya, pada malam ke-7 rakaat akhir mereka membaca surah Al-An'am. Ya. Itu dibilang bid'ah ya. Bid'ah yang munkaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi bi anallahi li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatin fid dunya wa dunya wal akhirah. Nakhussu khususan ila al mu'allif hadzal kitab Nabi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Nawaitu at-ta'alluma li izalatil jahli
an nafsi lillahi ta'ala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ba'di ahwalin qauluhu wala tukrahu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukrahu dan tidak dimakruhkan apa al-qiraatu. Al-qiraatu di sini membaca surat. Fasal ini kemarin membahas tentang tempat-tempat yang di situ dimakruhkan untuk membaca surah. Ya. Salah satunya perkara yang dimakruhkan membaca surah ketika apa? Kemarin lupa ya. Ketika ruku, ya. Ketika ruku tidak perlu kita membaca surah. Karena surat-surat disunahkan ketika setelah membaca surat Fatihah. Cukup kalau waktu ruku membaca surah, malah hukumnya makruh. Apa itu makruh? Ya, mentang-mentang wah saya pengen bau banyak ganjarannya nanti ketika ruku saya membaca surat. Ya, baca waktu Allahu Akbar ruku, Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Gak boleh, hukumnya makruh. Makruh itu apa? Ketika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ketika ditinggal tidak mendapatkan dosa. Tetapi ketika kita sering melakukan hal yang makruh, nanti mengurangi keafdolian sholat. Iya. Cukup membaca surah ketika setelah membaca surat Al-Fatihah. Itu sunnah. Kalau ruku, sunnahnya membaca apa? Membaca Subhana rabbiyal. Wes cukup ya, sunnah. Kalau pengen sunnah lagi 3 kali itu ruku. Terus hal yang makruh lagi ketika sujud tasyahud, makruh membaca surat. Makruh membaca surat ketika di jamban itu ya, ada jamban itu apa? Toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukrahu dan tidak dimakruhkan. Wala tukrahu, ya. Kalau di dalam nahwu itu ada istilahnya kalimat. Kalimat ada berapa di dalam nahwu? Kalimat ada 3. Yang pertama, kalimat yang kedua, dan hu. Kalau sekarang Ustadz Cana, tukrahu kalimatnya kalimat. Coba tilmid kalimat apa? Tilmid fi'il. Tilmidah kalimat. Kompak semuanya fi'il ya. Sekarang fi'ilnya maklum apa majhul? Majhul. Perhatikan. Sambil mengaplikasikan ilmu nahwu dan iya, gunanya ini ya ketika membaca kitab. Jadi kalimat tukrah itu kalimat fi'ilnya majhul apa maklum? Majhul itu apa? Kalimat yang fi'il yang pasif. Ada makna di. Iya. Ada kalimat maknanya tambahan di. Kalau makan menjadi apa? Dima. Kalau membaca majhulnya apa? Dibaca. Kalau makruh majhulnya apa? Dimakruh. Paham ya? Apa al-qiraatu membaca surat fit tawafi dalam keadaan tawaf. Jadi ketika tawaf tidak makruh membaca apa? Surat. Adapun ini
pendapat yang mengatakan tidak makruh membaca dalam keadaan tawaf. Ya. Madhabuna itu pendapat kita. Madhab kita itu berarti madhab siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ada suatu cerita ini ya. Jadi putranya Mbah Yai Maimun dulu ya. Putranya Mbah Maimun itu putra pertama namanya Yai Ubab. Iya. Mbah Yai Maimun itu dikaruniai putra 11. Putra pertama namanya Mbah Ubab. Jadi ketika waktu tawaf ya, entah itu pelaksanaan haji atau umroh, itu kalau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i itu harus suci ya. Kalau batal harus mengulangi lagi, harus wudu lagi. Jadi kebanyakan jamaah-jamaah yang berasal dari Indonesia itu kalau waktu ketika tawaf sudah berganti madhab ya. Madhabnya bukan madhabnya Imam Syafi'i lagi. Karena apa? Karena rumit ya, terlalu berat. Wis desel-deselan, sumpek-sumpekan, tawaf muter wis oleh ping 5 batal. Loh, wudu meneh iki ya, ngulangi lagi dari satu putaran. Tawaf lagi, putaran lagi, batal lagi, kena samplokan ya. Bersentuhan dengan jamaah yang lain. Karena full ketika tawaf. Kalau batal harus mengulangi lagi madhabnya Imam Syafi'i. Kalau pindah madhab enggak perlu. Lah, putranya Mbah Yai Maimun ini namanya Mbah Ubab ini bersikukuh untuk tetap memakai madhabnya Imam Syafi'i. Jadi itu waktu itu pelaksanaan haji, beliau bersikukuh tetap melaksanakan apa? Madhabnya Imam Syafi'i. Apa? Ketika tawaf harus dalam keadaan bersuci. Kalau batal ya wudu lagi. Kalau batal lagi wudu lagi. Ternyata benar. Setelah tawaf dapat satu putaran batal ya. Karena bersentuhan dengan jamaah lain. Ajnabi. Maka itu membatalkan. Wudu lagi ya. Setelah itu melaksanakan tawaf lagi. Setelah tawaf kedua bersentuhan lagi ya. Berarti sampai Mbah Ubab itu bilang begini, sampai habis ini batal lagi, pokoknya saya enggak mau tanggung jawab, saya serahkan kepada Imam Syafi'i. Begitu ya. Ternyata setelah wudhu yang kedua kembali lagi tawaf. Dapat putaran berikutnya, benar, ternyata batal lah. Batal lagi karena bersentuhan dengan ajnabi. Ajnabi itu orang yang bukan mahram. Batal lagi, akhirnya ya Allah berat sekali ternyata pakai madhabnya Imam Syafi'i. Akhirnya mau ke toilet itu jauh ya. Tempat Ka'bah itu jauh. Toilet itu wah, orang pintunya itu banyak. Waktu menuju ke toilet ada yang memanggil. Sini, sini, kamu sini. Ta'al, ta'al ya. Enggak tahu itu siapa, enggak kenal. Ternyata dihampiri itu diwuduni ya. Diwuduni sama orang yang memanggil tadi. Mbah Ubab tadi diwuduni. Ta'al, ta'al. Setelah dihampiri ternyata diwuduni. Setelah selesai wudu, orang yang mewuduni tadi bilang, ana imamuna Syafi'i. Ya. Ana imamuka Syafi'i. Saya imammu, Imam Syafi'i. Kaget Mbah Ubab tadi ya. Karena tadi sudah apa? Bilang pokoknya kalau batal lagi tanggung jawab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi ketika tawaf itu kebanyakan tidak melaksanakan menggunakan madhabnya Imam Syafi'i karena berat, harus dalam keadaan suci. Terus wabihi, dan dengan pendapat ini, pendapat apa? Yang mengatakan ketika tawaf tidak makruh membaca suhu. Wabihi, dan dengan pendapat ini qala berkata siapa aksarul ulama'i. Qala berkata siapa aksarul ulama'i, mayoritas ulama. Berarti pendapat ini kuat. Wahaka, dan menceritakan terhadap pendapat ini, pendapat
yang mengatakan tidak makruh membaca surat pada tawaf. Siapa? Ibnul Mundir, an Atha wa Mujahid wa Ibnil Mubarak. Itu namanya imam semua yang enggak perlu diterjemah. Wahaka dan menceritakan terhadap hada. Siapa? Ibnul Mundir. Ibnul Mundir an Atha'in dari Imam Atha wa Mujahid wa Ibnul Mubarak wa Abi Saur wa ashabir Ro'yi apa Ro'si itu? Ro'yi wa ashabir dan beberapa pengikut yang mempunyai pendapat. Wahukiya dan diceritakan Anil Hasan al-Basri dari Imam Hasan al-Basri wa Urwah ibnu Zubair wa Malik. Diceritakan apa? Karohatul qiraati. Makruh hukumnya membaca surat fit tawafi di dalam toh. Itu pendapatnya siapa? Imam Hasan al-Basri. Wasahihu, adapun pendapat yang sahih. Wasahihu, adapun pendapat yang sahih. Al-awalu, itu yang pertama. Pendapatnya siapa? Imam Ibnul Mun. Wasahihu kalimat bersama-sama. Wasahihu kalimat isim tandanya i'rabnya apa? I'rabnya tanda rofaknya apa? Kedudukannya wasahihu apa? Pinter-pinter misalnya. Alhamdulillah. Kalau ada mubtada pasti ada mana khobarnya? Al-awwa. Khobar itu ibaratnya, jadi hubungan mubtada dan khobar itu ibaratnya suatu hubungan yang tidak bisa dipisah, ya. Ibaratnya ada dua seseorang yang saling berhubungan, tidak ada pemisah sama sekali. Itu mubtada khobar. Kecuali kemasukan amil nawasih, ya. Nah ini amil nawasih ini perusak hubungan. Siapa saja amil nawasih itu? Kana wa akhawatu, inna wa akhawatu. Wasahihu, adapun pendapat yang sahih. Al-awalu, itu yang pertama. Waqad taqaddama, dan sungguh. Waqad taqaddama, dan sudah dahulu. Wis mari maksudnya. Waqad taqaddama, dan sampun selesai. Bayanul ikhtilafi, apa penjelasan perbedaan pendapat. Waqad taqaddama, dan sungguh sudah selesai. Apa bayanul ikhtilafi, penjelasan perbedaan pendapat. Fil qiraati, di dalam permasalahan membaca fil hamami, apa makna hamam? Kamar ada yang temannya namanya Hamam? Bukan, Hamas beda. Hamam pakai mim, ya. Ada teman ustadz namanya Himam, ya. Pakai hak, bukan pakai hak. Fil hamami, di dalam apa tadi? Kamar wa fit tariqi, dan di jalan, maksudnya. Maksud gak usah di dalam jalan, maksud ninjerone jalan. Ya maksudnya di jalan. Kalau torik ada, ya. Yang menaklukkan Andalusia siapa? Torik bin Ziyad. Wafiman, dan pada seseorang. Famun itu apa artinya? Famun apa artinya?
Coba Asmaul Khomsah ada berapa? Ya 5, apa saja sebutkan? Abun, Akhun, Hamun, terus Zu. Nah, ini termasuk kategorinya apa? Asmaul Khom. Famun sendiri maknanya apa? Mulut. Wafiman dan pada seseorang, famuhu yang mulutnya seseorang, najisun itu najis. Ya. Wafiman dan pada seseorang, famuhu yang adapun mulutnya man, najisun itu sudah lewat penjelasan ini, sudah lewat ya. Kalau seumpamanya mimisen ya. Mimisen terus gedhe mlebu ning cangkeme, masuk di mulutnya. Ini hukumnya gimana kalau membaca surat? Ya. Seumpamanya lagi mutah ya. Posisi mutah itu kan ada bahan-bahan yang di dalam lambung itu keluar semua. Itu najis. Ada yang enggak najis ya. Air liur itu najis kalau memang keluar dari lambung. Makanya kalau tidur usahakan kepalanya pakai bantal. Biar tinggi terus menurun gini ya. Biar yang keluar itu air liur dari otak. Kalau air liur dari otak itu enggak najis. Jangan sampai tidur apa ngene iki? Hah? Tengkurap ya, wis gak bantalan tengkurap. Itu dipastikan yang keluar air liurnya dari, pokoknya sesuatu yang keluar dari lambung itu najis. Terus fasrun, nggih. Biasanya sampai jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Minal bid'ah itu sebagian daripada beberapa bid'ah. Al-munkaroti yang diingkari fil qiraati di dalam membaca surat. Adapun ucapan yaf'alu yang mengerjakan terhadap jahalatul musallina, siapa beberapa orang-orang bodoh, orang yang sholat. Kecepatan ya, ngomong le caca. Pelan-pelan saja ya, alon-alon yang penting. Minal bid'ah itu sebagian daripada beberapa bid'ah. Kurang berapa hari liburnya? 2 hari. Kadang saat itu aneh ya. Sama kalian itu senyum-senyum sendiri waktu mau mendekati liburan. Senyum sendiri. Planningnya sudah banyak ini, sudah tertata rapi. Di rumah baru datang, wes planningnya banyak ya. Semangat, ngajinya semangat. Tinggal 2 hari lah. Nanti kalau sudah liburan, wes tetap ngaji ya, jangan sampai melupakan ngaji. Minal bid'ah itu sebagian daripada beberapa bid'ah. Tapi aneh juga. Jadi semua ustadz-ustadz di sini itu kalau waktu liburan itu merasa kesepian, ya. Karena nggak ada kalian itu merasa Masya Allah. Tapi kalau ada kalian, merasa gemes, iya. Gregetan, nggak apa-apa ya. Berarti hubungan kita seperti halnya mubtada dan khobar. Tidak bisa dipisahkan jarak ataupun. Yakin ya kalau liburan itu nganggur, satu-satunya nganggur.
sepi, di pondok itu sepi, nggak ada yang adzan, nggak ada sing jengkelno, nggak ono ya. Nggak apa-apa. Minal bidai, sebagian daripada bid'ah al-munkaroti yang diingkari, fil qiraati, di dalam membaca surah. Nah, yang tilmidah itu bisnis apa itu di belakang? Santai Mbak, belum liburan 2 hari lagi ya. Nanti dilanjutkan di chattingan saja. Ma, yaitu apa tadi saya maknanya apa? Bacaan. Yaf'alu, yang mengerjakan, hu, terhadap ma. Yaf'alu, yang mengerjakan, hu, terhadap ma. Juhalatul musallina, siapa beberapa orang bodoh, orang sholat. Jadi orang sholat itu tidak semuanya pinter. Kadang mereka bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Jahal. Di situ harokatnya apa? Juhalah ya. Iya. Juhalah apa jahalah? Jimnya di domah apa di fathah? Mboten nanten harokatnya. Ya wes. Wes manut ayo. Juhalatul musallina, siapa beberapa orang bodoh, orang yang bin nasi, dengan beberapa jamaah fit tarawihi, yang dilaksanakan pada sholat tarawih. Jadi ada suatu kebiasaan orang sholat tarawih ya, itu membaca ini, habis ini ya, membaca ini surat ini, min qiraati suratil an'ami, daripada membaca surah al-an'am, fir raqatil akhirati, pada rakaat akhir, fil lailati, pada malam asabiati yang fil lailati, pada malam asabiati yang ketujuh. Jadi ada kebiasaan mereka itu distatuskan juhalatul musallin, orang-orang yang sholat tapi bodoh. Kenapa kok bisa bodoh? Karena ketika waktu taraweh ya, pada malam ketujuh rakaat akhir mereka membaca surah Al-An'am ya. Itu dibilang bid'ah ya, bid'ah yang munkaroh. Gak usah dobo-dobo ya membaca surah Al-An'am. Mu'taqidina, ini kesalahannya yang perlu digarisbawahi ini. Kenapa mereka sampai dibilang bodoh? Mu'taqidina, dengan mempercayai. Siapa yang mempercayai ini? Juhalatul musol. Annaha, sesungguhnya qiraata suratil an'am ya. Annaha, sesungguhnya qiraata suratil an'am mustahabatun, itu disunahkan. Nah ini ya, mereka mempercayai bahwasanya ketika membaca surah Al-An'am pada malam ketujuh di waktu Ramadan ya, itu dianggapnya sunnah. Padahal tidak sunnah ya. Itu yang menstatuskan mereka itu juhalatul musallin. Makanya dianggap bid'ah munkaroh.
fayajma'una, maka menjadi terkumpul siapa juhalatul musallin, fayajma'una, maka mengumpulkan siapa juhalatul musallin umuron, terhadap beberapa perkara. Fayajma'una, maka mengumpulkan siapa juhalatul musallin umuron, terhadap beberapa perkara munkarotan yang diingkari. Minha, sebagian daripada umur apa tadi maknanya? I'tiqaduha, yaitu mempercayainya juhalatul musallin kepada suratul An'am, mustahabatun, itu dianggap sun, itu yang menjadi bid'ah munkaroh. Minha, itu sebagian daripada umur, i'tiqaduha, mempercayainya surah Al-An'am, dipercayai apa? Mustahabatun, dianggap sun. Wa minha, dan itu sebagian daripada umur, ihamul awami, itu pakai ba apa pakai ya itu? Hah? Ihamul awami, adapun membuat prasangka kepada orang awam. Wa minha, dan itu sebagian daripada umur, ihamul awami, membuat prasangka kepada orang awam, dalika, terhadap surah Al-An'am yang dianggap sunnah. Akhirnya banyak masyarakat awam yang mengikuti, ya. Waduh, ini malah salah kaprah. Wa minha, dan itu sebagian daripada umur, tatwilur rakaati, memanjangkan rakaat, as-saniyati, yang kedua. Wa minha, dan itu sebagian daripada umur, tatwilur rakaati. Tatwil itu apa artinya? Panjang. Fi'il madinya apa? Tatwil? Tola. Coba ditasrif. Tola ditasrif lugawi. Tasrif lugawi gimana? Tolat, tulna, tulta, tultuma, tulna. Itu tasrif lugo. Wa minha, dan itu sebagian daripada umur, tatwilur rakaati, yaitu memperpanjang rakaat asaniyati, yang kedua, alal ula. Yo kan wis dibaca ping 3 ini ya. Alal ula, daripada rakaat yang pertama. Itu termasuk makruh hukumnya ya. Jangan sampai kalau baca surat itu lebih panjang rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama. Wa innama sunnatu, dan hanya saja hukum sunnah. Wa innama sunnatu, dan hanya saja hukum sunnah, tatwilul ula, memperpanjang bacaan pada rakaat pertama. Tujuannya apa? Untuk menunggu makmum yang sering telatan ya. Makmum masbuk, makanya imam disunahkan memperpanjang pada rakaat pertama, dipanjang bacaannya ya. Untuk menunggu makmum-makmumnya yang masbuk itu ya. Jadi hukum sunnahnya itu bukan pada rakaat kedua, tapi mereka menganggapnya di rakaat kedua. Lah itu yang menjadi bid'ah munkaroh. Wa minha, dan itu sebagian daripada umur,
At-tatwilu At-tatwilu yaitu memanjangkan alal makmumina terhadap beberapa makmum. Berarti ini maksudnya gimana ya? Kemungkinan wallahu a'lam ya. Softnya ini dipanjangkan. Sak soft isine wong siji kudu ono ya. Ka oleh disane sik full, ngarep disane sik full. Wa min hadan itu sebagian daripada umur hadromatul qiraati, adapun mempercepat bacaan. Lah kalau tarawih gimana ini? Pokoknya hukumnya apa? Makruh ya, mempercepat bacaan kalau tidak sesuai standar tajwid, hurufnya ketinggalan, makhrajnya hilang. Apalagi sampai di Fatihah ya. Yang vital ini, yang penting ini Fatihahnya ya. Rukun-rukun qauli itu penting. Seperti halnya coba perhatikan. Ustadz sering menjumpai ketika subuh itu tahiyat akhir kok kayak sing turu ya. Padahal tahiyat akhir ini rukun qauli. Baca tasyahud kalau nggak dibaca ya piye salatnya? Perhatikan yang sering tidur pada rakaat akhir iku lho, tahiyat akhir turu. Salame wis wiridan iku lho, lagi salam. Sapa? Sing guyu-guyu iku lho ya. Apa? Sauban. Wa minal bid'ah, dan daripada beberapa bid'ah al-musyabihati yang menyerupai lihadihi terhadap inilah beberapa bid'ah munkaroh. Wa minal bid'ah, dan sebagian daripada beberapa bid'ah al-musyabihati yang menyerupai lihadihi terhadap inilah bid'ah munkaroh. Qira'atu ba'di jahalatihim fis subhi. Qira'atu ba'di jahalatihim, membacanya sebagian orang-orang bodoh fis subhi pada sholat subuh, yaumal jum'ati pada hari Jumat, bisa jedatin dengan surat sajdah, ghaira sajdati alif lam mim tanzil, selain surat sajdah alif lam mim tanzil ya. Surat sajdah ada berapa di Al-Qur'an? Surat yang digunakan untuk sujud tilawah itu loh. 14 atau 15? Nah, sebagian daripada bid'ah yang menyerupai bid'ah munkaroh yaitu membaca surat sajdah pada subuh hari Jumat selain surat sajdah alif lam mim qasidan, dengan menyengaja dalika terhadap sajdah ghairo sajdah, dalika terhadap ghairo sajdah. Wa inna masunatu, dan hanya saya hukum sunnah qiraatu alif lam mim tanzil, yaitu membaca surah alif lam mim tanzil fir raqatil ula, pada rakaat yang pertama. Wa hal ata, dan surah hal ataka hadisul ghosyah fisaniyati pada rakaat kedua. Jadi perhatikan, hukum sunnah pada sholat subuh itu membaca surat apa pada rakaat pertama? Alif lam mim surat rakaat kedua membaca surat hal ataka hadisul. Faslun fi masaili gharibatin tad'u al-hajatu ilaiha wallahu a'lam. Al-Fatihah.
baca salawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salama tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala wasahbihi fi kulli amhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.